Om Swastiastu. Om Awikenamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawayantu Swata. Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat tahun 2021, saudaraku peserta lomba sedharma yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puja angayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sinar suci waranugrahanya hingga hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga dalam menjalani kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan. Sujud bakti kita haturkan kepada para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Saudaraku, sebelum saya mengawali Dharma Wacana ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, agar kita dapat mengenal satu sama lain dan tidak ada dusta di antara kita. Perkenalkan, nama saya Bagas Indra Parawangsa. Saya berasal dari daerah lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Dan sekarang saya menempuh masa brahmacari menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, dengan prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Saudaraku, umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam kitab suci Weda telah dijelaskan tujuan agama sebagai tercantum dalam sloka Muksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya bahwa tujuan agama atau dharma yaitu untuk mencapai jagadita dan moksa. Dengan kata lain bahwa agama bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani, atau mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin. Maka dari itu, dengan berpegang teguh pada ajaran suci Weda, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Kerukunan Menuju Kehidupan Jagadita. Saudaraku, kerukunan pada umumnya merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap manusia. Dengan kerukunan akan mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu halnya dengan kehidupan beragama, sudah tentu mengharapkan adanya kerukunan di setiap langkah, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupan dapat berjalan seimbang, selaras, dan harmonis. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, berbicara mengenai kerukunan, pasti yang ada di benak kita yaitu hidup damai, tentram, dan bahagia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pasti terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, adanya perbedaan tersebut janganlah jadikan sebagai suatu permasalahan yang akan dapat menimbulkan perpecahan, melainkan jadikan perbedaan ini sebagai suatu tantangan untuk kita mencapai kerukunan yang kita inginkan. Saudaraku, dalam konteks masyarakat multikultural, adapun implementasi ajaran kerukunan yang disebut dengan Tri Kerukunan Umat Beragama. Di antaranya, yang pertama yaitu rukun dengan umat seagama, seperti menjalin hubungan persaudaraan yang erat antar sesama umat, saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan,
dan saling beranjang sana. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan kerukunan umat seagama, antara lain melalui dialog intern umat seagama, melalui koordinasi, konsultasi atau musyawarah, melalui workshop atau seminar intern umat seagama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, sumbangsaran pikiran, dan keputusan bersama, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan umat beragama dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu rukun dengan umat yang berbeda agama, seperti menghormati umat yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak mencela agama lain, dan tidak mendiskriminasi orang yang berbeda agama dengan kita. Dalam hal ini, perlu adanya rambu-rambu yang harus ditaati oleh seluruh umat beragama untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama. Maka dalam hal pengembangan dan penyiaran agama, supaya dilaksanakan dengan penuh semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rukun dengan pemerintah, seperti menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan, serta ikut mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan. Untuk menjalin kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, perlu diadakan pertemuan atau konsultasi kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, dengan tujuan mempertemukan para tokoh atau pemuka agama dengan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, agar dapat saling memberikan informasi dan tanggapan dalam upaya pembinaan kerukunan umat beragama. Konsep tri kerukunan umat beragama ini marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Karena kita adalah generasi Pancasila, yaitu generasi penerus bangsa. Kita semua sama, kita dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, marilah kita senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, dengan jalan membina hubungan harmonis antar umat beragama. Saudaraku, dalam kitab Rigveda Mandala 10 Sukta 191 Mantra 2 telah dijelaskan, yakni Samgajadwan Samwadadwan Samwomanam Sija Natam Dewa Bagam Yata Purwe Sanjanana Upa Sate. Yang kurang lebihnya berarti berkumpul-kumpullah, bermusyawarahlah satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu. Dewa pada zaman dulu senantiasa dapat bersatu. Saudaraku, umat sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui, di dalam kitab Suci Weda telah dituliskan pedoman untuk kita mencapai kerukunan dan kedamaian, yaitu melalui ajaran Tatwam Asi. Tatwam Asi artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sebab di setiap tubuh makhluk hidup bersemayam Atman,
atau percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Menghormati orang lain sama dengan menghormati diri sendiri. Karena sejatinya dalam diri kita dan orang lain mempunyai satu kesamaan yang agung. Yang agung inilah yang disebut dengan jiwa. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 28 telah dijelaskan Samam pasyan isarvatra samawasti tam is waram nahi nastyat manat manam tato yati param gati. Yang kurang lebihnya berarti sesungguhnya Ia yang melihat Tuhan bersemayam sama di mana-mana. Ia tidak akan menyakiti jiwa dengan jiwa, dan Ia pun mencapai tujuan utama. Jadi, menurut uraian sloka tersebut, bahwasannya jangan suka menyakiti orang lain. Karena pada hakikatnya, apa yang dirasakan orang lain, seyogyanya kita rasakan juga. Jikalau kita memukul orang akan dirasakan sakit, lalu bagaimana jika kita yang dipukul orang? Pasti akan sakit pula. Jadi, marilah membiasakan diri untuk menaruh rasa simpati pada orang lain, agar dalam hati tidak sampai terlintas untuk berbuat yang dapat menyakiti orang lain. Wasudewa Kutumbaka, kita semua bersaudara. Senantiasalah introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Jadi, marilah kita senantiasa mengendalikan diri atau mawas diri, agar tidak sampai menyakiti orang lain, karena mereka semua mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik, serta menjalani kehidupannya dengan tenang dan bahagia. Umat sedharma yang berbahagia, dengan demikian kita sampailah pada suatu kesimpulan bahwa pada intinya kerukunan menuju kehidupan Jagadita ini dapat terwujud apabila di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda mempunyai kesadaran yang sama dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, rukun, dan saling berdampingan satu sama lain dengan jalan mengamalkan ajaran Tri Kerukunan umat beragama, sehingga dapat mewujudkan integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat sedharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi perenungan bersama akan pentingnya kerukunan. Bukan ada maksud untuk menggurui, namun hanya membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada tutur kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap semoga pengetahuan yang sedikit ini mampu bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Hayu, Hayu, Rahayu, Joyo, Joyo, Wijoyo, Rahayu, Mulyani Jagat. Om Santi, 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 Om.